Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Ganglang yang Abian Basi pada hari ini Rabu 15 November 2023. Sungguh kami sangat senang berjumpa Bapak Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berlimpah kasih sayang bersama keluarga. Kita akan mendasari hari ini dengan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita minta kuasa Tuhan untuk menyertai kita dalam mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada malam kami beristirahat, sehingga hari ini kami merasakan hari baru-Mu yang begitu indah. Terima kasih untuk nafas baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hari ini akan menjadi hari ungkapan syukur bagi kami dalam menjalani hari-hari menikmati kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Kami akan mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil dari Yesaya 55 ayat 1 dan Markus 1 ayat 32. Yesaya 55 ayat 1, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Markus 1 ayat 32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah sumber air kehidupan. Bagian Yesaya 55 ayat 1 sampai 13 adalah seruan dari Nabi Yesaya bagi umat Tuhan yang pada saat itu berada di pembuangan Babel. Pesan ini diberikan merupakan imbas dari umat Tuhan yang lalai dan salah jalan dan tidak hidup mencari Tuhan dengan sesungguhnya. Mereka ada dalam pembuangan di Babel dengan rasa terbuang dan tidak berdaya. Mereka dalam keadaan yang hancur, tanpa harapan, dan mengalami degradasi iman yang sangat luar biasa. Kemudian yang paling parah dari itu adalah mereka mulai meragukan kedaulatan Tuhan yang mampu melepaskan mereka dari perbudakan. Karena itulah pada bagian Yesaya 55 ini, Nabi Yesaya dipakai Tuhan menyerukan kepada umat Tuhan kekuatan dan pengharapan untuk membangkitkan semangat mereka supaya ada kerinduan lagi dalam iman mereka bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Penolong dan selalu ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan menawarkan keselamatan yang berhubungan dengan penebusan, pembebasan, pembenaran, dan keadilan. Pada saat itu, Tuhan mengundang semua orang yang haus dan lapar untuk datang dan mendekat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, air dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, air adalah sumber daya yang paling penting dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Air adalah sesuatu unsur yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Tanpa air, manusia tidak dapat bertahan hidup. Beberapa fakta yang mungkin akan memberikan kita gambaran tentang air adalah disebutkan 60% dari tubuh kita itu terdiri dari air. Jadi air adalah komponen utama tubuh manusia. Dia berperan dan berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita, mengeluarkan racun-racun dan limbah-limbah dari tubuh kita, menjaga suhu tubuh kita tetap stabil, dan air juga melindungi organ-organ dan jaringan tubuh yang kita miliki. Manusia butuh air untuk bertahan hidup.
Dalam bagian firman Tuhan ini digunakan sebagai kiasan air, sebagai kiasan untuk menggambarkan bahwa umat Tuhan sesungguhnya sedang mengalami kelaparan dan kehausan. Kelaparan dan kehausan secara jasmani maupun secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ Tuhan memberikan janji. Dalam Yesaya 55 ayat 1, "Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air." Itu adalah panggilan yang sangat menyegarkan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mereka yang kehilangan pengharapan akan kehadiran, kedaulatan, dan kekuasaan Allah. Karena itu bagi mereka seperti tanah yang gersang dan kering. Sebab itu Tuhan Allah mengajak umatnya untuk datang kepadanya sebagai sang sumber air hidup yang sejati. Di situ juga disebutkan setiap orang, setiap pribadi yang datang akan diberikan secara cuma-cuma, tanpa hambatan dan tanpa syarat. Dalam Markus 1 ayat 32 kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menjadi pengenap dari semua janji yang diberitakan oleh Nabi Yesaya pada bacaan kita yang pertama. Tuhan Yesus dengan kuasanya atas segala penyakit dan setan menjadi bukti bahwa Dia adalah seorang Mesias. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, termasuk dosa-dosa yang menyebabkan penyakit maupun kegelapan yang kita alami secara spiritual. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, Ia menunjukkan belas kasihannya kepada mereka. Ia peduli dengan penderitaan mereka, Ia ingin memulihkan kesehatan mereka. Tuhan Yesus juga hadir untuk menghapus semua kuasa-kuasa gelap yang melingkupi mereka. Setan sebagai simbol dari kuasa kejahatan yang ingin menjauhkan manusia dari Allah, dengan kuasanya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia lebih berkuasa dari kuasa setan dan Dia telah mengalahkan segala kuasa setan yang ada di dunia ini. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari kedua bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, Tuhan telah memanggil kita. Tuhan memanggil siapapun yang haus untuk mari minum, datang kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Di situ kita akan merasakan ada kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang disiapkan bagi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus datang sebagai sumber air kehidupan bagi setiap jiwa-jiwa yang haus, bagi setiap jiwa-jiwa yang lapar, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan Yesus adalah penggenapan dari setiap janji-janji keselamatan yang dibuat. Jika poin 1 dan 2 sudah terbukti nyata dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka respon terbaik kita pada hari ini adalah kita datang kepada Tuhan, menjawab panggilannya ketika kita merasa haus dan dahaga dan lapar, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam segala kelemahan yang kita alami, dalam segala kesesakan yang kita alami hari ini, kesesakan ekonomi, hubungan keluarga, kesehatan, atau apapun juga, jawab panggilan Tuhan dan datang kepada Tuhan. Dan kita akan menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan, karena Tuhan adalah sumber air kehidupan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami untuk selalu datang menerima panggilan, untuk selalu hadir dalam setiap panggilan-Mu, karena kami yakin dan percaya kami datang kepada Tuhan yang merupakan air sumber kehidupan kami. Terimalah kami Tuhan, orang-orang yang penuh dengan dosa ini, dan buatlah kami bisa menikmati segala berkat yang Tuhan telah sediakan, karena kami yakin dan sangat percaya hanya di dalam Tuhan kami boleh hidup dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami memulai hari-hari kami dan mendasarinya semua hanya dalam kasih dan karunia Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati hari ini bersama keluarga dan setiap orang yang ada, dan jadikan Tuhan sebagai sumber air kehidupan kita. Shalom.